Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Al-Fauzan dengan stambuk S1S1210002 Fakultas Teknik Jurusan Teknik Informatika Universitas Halu Oleo. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan makalah mengenai mengukur kedekatan dokumen menggunakan metode Cosin Similarity di mata kuliah Aljabar Linear. Baik, yang pertama itu pendahuluan. Di sini text mining mempunyai pengertian menggali informasi data dari dokumen yang berupa teks. Banyaknya data berupa teks yang terdapat pada dokumen bertujuan mencari kata-kata yang dapat mewakili isi dari dokumen, sehingga mendapatkan informasi yang berguna dari sekumpulan dokumen melalui teks dan dapat dilakukan analisa keterhubungan antar dokumen yang bermanfaat untuk tujuan tertentu. Dalam text mining, data teks akan diproses menjadi data numerik atau data angka, itu angka-angka, agar dapat dilakukan proses lebih lanjut. Sehingga dalam text mining ada istilah pre-processing data, yaitu proses pendahulu yang diterapkan terhadap data teks yang bertujuan untuk menghasilkan data numerik. Oh ya, sebelumnya di sini Cosin Similarity itu kita gunakan untuk membandingkan dokumen 1 dan dokumen 2, apakah dokumen tersebut mirip atau tidak. Kemudian kita lanjut, dalam text mining, data teks akan diproses menjadi data numerik agar dapat dilakukan proses lebih lanjut. Sehingga dalam text mining ada istilah pre-processing data. Kemudian, tahap pre-processing dapat dilihat pada gambar flowchart yang setelah ada, di mana proses yang pertama itu yang kita lakukan itu mulai, kemudian kita masukkan judul dokumen, kemudian kita proses menjadi case folding, sehingga kemudian menjadi tokenizing, dan terakhir menjadi stop word atau filtering. Kemudian kita tentukan judul dokumen hasil pre-processing sehingga kemudian selesai. Ini adalah gambar flowchartnya. Kemudian langsung kita lanjut ke tahap. Adapun pada tahap pre-processing yang digunakan dalam makalah ini antara lain yang pertama case folding, yaitu tahap perubahan huruf dari huruf kapital menjadi huruf kecil. Kemudian tokenizing adalah proses memecah dokumen menjadi kumpulan kata. Tokenizing dapat dilakukan dengan menghilangkan tanda baca dan memisahkannya per spasi. Tahapan ini juga menghilangkan karakter-karakter tertentu seperti tanda baca dan mengubah token ke bentuk huruf kecil atau lowercase. Kemudian yang ketiga ada stop word filtering. Stop word removal atau filtering merupakan proses penghilangan kata yang tidak penting pada deskripsi melalui pengecekan kata-kata hasil parsing deskripsi apakah termaksud di dalam daftar kata tidak penting atau stop list atau tidak. Jika termaksud di dalam stop list, maka kata-kata tersebut akan di-remove dari deskripsi sehingga kata-kata yang tersisa di dalam deskripsi dianggap sebagai kata-kata penting atau keyword. Kemudian setelah melalui tahap pre-processing, maka data akan disampaikan dalam memori sementara dan nantinya akan diproses lebih lanjut ke dalam tahap klarifikasi dengan algoritma Cosin Similarity. Nah, algoritma Cosin Similarity yaitu salah satu algoritma di dalam text mining yang berfungsi untuk mengklasifikasikan suatu dokumen atau teks. Cosin Similarity mempunyai konsep normalisasi panjang vektor dengan membandingkan dua dokumen antara dokumen A dan B. Kemudian rumus yang umum untuk digunakan untuk Cosin Similarity adalah cos A sama dengan A kali B per nilai mutlak A dikali nilai mutlak B, atau matriks A dikali matriks B, sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dikali A I dikali BI, sama per sigma I sama dengan 1 sampai N dikali A I pangkat 2 dikali sigma I sama dengan 1 dikali sampai N dikali BI pangkat 2. Kemudian keterangannya itu di mana A yang ini merupakan vektor A yang akan dibandingkan kemiripannya. Kemudian B-nya itu vektor B yang akan dibandingkan kemiripannya juga. Kemudian A dot B sama dengan dot produce antara vektor A dan vektor B. Kemudian nilai mutlak A yaitu panjang vektor A dan nilai mutlak B panjang vektor B. Kemudian A
cross B sama dengan cross produk antara A dan B. Kemudian nilai cosine similarity berada pada range 0 sampai 1, tidak mirip sama sekali atau sama persis. Adapun nilai A pada cos A berada pada range 0 derajat sampai 90 derajat atau sama persis atau tidak sama mirip sama sekali. Kemudian penggunaan cosine similarity pada sistem ini adalah sebagai metode untuk membandingkan kesamaan atau similaritas antara dua buah dokumen. Kemudian lanjut ke bab pembahasan. Pada kali ini sudah ditentukan dua dokumen yang akan diuji kemiripannya atau similarity, yaitu sebagai berikut. Di sini ini adalah dokumen 1 yang deep learning adalah sebuah bidang keilmuan dan sebagainya. Kemudian dokumen 2 itu pembahasan mengenai virtual reality. Baik, langsung saja kita bandingkan kedua dokumen tersebut. Di sini adapun langkah-langkah untuk mengukur kedekatan dua dokumen dengan menggunakan metode cosine similarity adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan tahap pre-processing kepada semua dokumen, yaitu case folding seperti yang tadi, perubahan huruf dari kecil, tokenizing, kemudian stop word atau filtering. Kemudian yang kedua, tiap dua buah dokumen dihitung kedekatannya menggunakan rumus cosine similarity. Adapun hasil pengukuran menggunakan metode cosine similarity adalah sebagai berikut. Di sini dapat kita lihat judul dokumen 1 dan dokumen 2, di mana kata pertama itu ada deep dan learning, di mana di dokumen 1 itu ada 2 kata dan di D2 itu tidak ada dokumen nama deep. Kemudian kita kalikan D1 dikali D dokumen 2 itu tidak ada, sedangkan di dokumen 1 dipangkatkan 2 sama dengan 4. Kemudian di dokumen 2 karena tidak ada katanya sehingga hasilnya 0. Kemudian begitu seterusnya antara dokumen yang ada. Dan setelah kita menentukan semua katanya, di sini ada banyak kata. Nah, di sini bisa kita lihat jumlah keseluruhannya sama 136 di dokumen 2 sehingga rumus yang kita gunakan, kita masukkan data-data yang telah ada, sehingga rumusnya cos A sama dengan D1.2 per nilai mutlak D1 dikali nilai mutlak D2 sama dengan cos A sama dengan 136 per akar 406 dikali akar 423. Dari sini 406 dan 423 sama dengan 68 akar 2 per 3 akar 9541, atau kita sederhanakan menjadi 0,32. Cos dari nilai 0,32 yaitu sama dengan 70,84 derajat, sehingga alfanya kita dapat itu 70,84 derajat. Dan karena dia 70, dimana tadi sebelumnya ditentukan nilainya bahwa nilai A pada cos A berada pada range 0 derajat sampai 90 derajat atau sama persis atau tidak mirip sama sekali. Sehingga di bagian akhir, kesimpulan yang kita dapat ambil yaitu penggunaan cosine similarity pada sistem ini adalah sebagai metode untuk membandingkan kesamaan atau similaritas antara dua buah dokumen dari 5 dokumen yang ada. Nilai cosine similarity berada pada range 0 sampai 1, tidak mirip sama sekali atau sama persis. Adapun nilai A pada cos A berada pada range 0 derajat sampai 90 derajat, sama persis atau tidak mirip sama sekali. Berdasarkan hasil pengukuran antara kedua dokumen menggunakan metode cosine similarity, maka diketahui hasil pengukuran sebagai berikut, di mana kata pada dokumen 1 sampai dokumen 2 yaitu 70,84 derajat. Demikian pembahasan yang dapat saya jelaskan mengenai makalah aljabar linear mengenai cosine similarity. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.